Pengungsi Rohingya, 3 orang tewas didor oleh polisi karena melawan saat pemeriksaan. Nah, ini terjadi di Malaysia, bukan di Indonesia. Tapi kalau lama-kelamaan orang-orang Rohingya ini dibiarkan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan hal-hal kriminal semacam ini akan terjadi juga. Bahkan mereka akan memberontak ke pemerintah Indonesia. Nah, untuk melihat beritanya, mari kita simak. Insiden itu bermula saat polisi sedang berada di kawasan Selayang Jaya dan mendapati mobil Ford Fiesta yang dikendarai secara mencurigakan. Polisi kemudian menghentikan mobil tersebut dan hendak memeriksanya. Namun 2 orang di dalam mobil itu pun menembakkan senjata ke arah petugas. Sebagai balasan, polisi melepaskan 7 tembakan dan masing-masing orang Rohingya itu terkena 1 peluru. Ketiga orang yang ada di mobil itu pun tewas karena luka-luka mereka di tempat kejadian. Setelah mobil digeledah, ditemukan 2 pistol jenis revolver dan 1 parang. Mereka diduga anggota geng rantau Fiesta yang terlibat lebih dari 50 perampokan di 6 negara bagian. Di negara bagian Selangor saja mereka diperkirakan melakukan 27 perampokan yang menyebabkan kerugian sekira 1,3 juta ringgit atau sekira 4,34 miliar rupiah. Menurut media bernama yang dikelola pemerintah Malaysia, geng tersebut kerap mencuri barang-barang kecil berharga tinggi seperti jam tangan dan perhiasan. Nah, tuh. Kalau sudah begini, apa kalian masih percaya bahwa mereka itu memang benar-benar orang-orang baik-baik? Mereka orang yang alim, tidak bertingkah, tidak banyak masalah. Itu berita di Malaysia. Mereka pun pendatang di Malaysia sebagai pengungsi dan melakukan perampokan sampai pada akhirnya didor oleh polisi. 3 orang dari etnis Rohingya. Tidak cuma di situ. Di Bangladesh pun mereka sudah membentuk geng-geng di camp penampungan, dan itu juga meresahkan warga-warga lokal. Jadi geng-geng yang dibentuk oleh etnis Rohingya ini meneror warga-warga lokal di Bangladesh. Dan juga sempat, kalau nggak salah tahun 2020 ya, saya pernah baca beritanya, itu sempat dilakukan pembakaran camp ya oleh warga sekitar di Bangladesh. Itu dilakukan pembakaran camp karena geram dengan ulah dari para geng-geng itu, dan bergesekanlah dengan warga lokal. Nah, di Bangladesh terjadi, lalu di Malaysia terjadi, di Myanmar apalagi. Di Myanmar pun mereka membuat ulah, dan beritanya yang pernah saya baca, awal mula terjadinya konflik di Myanmar antara etnis Rohingya dengan asli orang Myanmar, itu juga sumbernya dari kelakuan si Rohingya ini. Jadi mereka warga lokal, kalau nggak salah dulu beritanya itu polisi ya, di pos itu didor sama orang Rohingya, dan akhirnya disitulah pecahlah permasalahan. Akhirnya si etnis Rohingya ini dibantai dan dikeluarkan secara paksa dari negara Myanmar, dan pada akhirnya mereka itu mengungsilah ke Bangladesh. Jadi di Cox's Bazar itu kan kalau dikenalnya sekarang sebagai camp pengungsian terbesar di dunia untuk para etnis Rohingya. Itu sekitar berapa ya? 18.000 hektar ya, 18.000 hektar. Itu mereka tebang itu tanpa seizin dari pemerintah setempat. Penebangan ilegal lah ya di sana itu dilakukan sama pengungsi-pengungsi itu. Akhirnya apa? Masyarakat yang ada di sekitar camp, masyarakat itu khususnya di sana kan petani ya, di Bangladesh itu ada petani, ada peternak. Mereka resah, mereka tidak bisa lagi usaha, mereka tidak bisa lagi melanjutkan pertanian karena itu terganggu dengan adanya orang-orang Rohingya ini.
dan beternak pun mereka terganggu, ya mungkin ternaknya pada hilang mungkin kan, atau mungkin bahan-bahan untuk makanan ternak itu sudah habis ditebang. Misalkan nih miara kambing, ya hutannya ditebang habis sama orang-orang pengungsi, ya mereka mau cari pakan kemana? Dan akhirnya mereka merasa resah dan terganggu dengan kehadiran mereka. Akhirnya terjadilah sebuah gesekan dan terjadi konflik lagi di pengungsian di Bangladesh. Dan setelah itu dibuatkanlah pengungsian, ya ini kalau dibilang pengungsian kayaknya agak mewah ya, karena pengungsian ya taruhlah pengungsian mewah lah ya, di sebuah pulau oleh pemerintah Bangladesh, dan mereka hanya tinggal datang lalu menempati di pulau tersebut, cuma dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah mereka tidak boleh keluar sembarangan, tidak boleh keluar tanpa izin dari penjaga di pulau tersebut. Namun walaupun telah dibuatkan tempat-tempat mewah di sebuah pulau, ternyata mereka itu banyak yang kabur, yang keluar dari pulau tersebut. Dan itu tadi di Bangladeshnya, di luar dari camp penampungan itu mereka membuat onar. Dan sebagian, ini contohnya ya, yang ke Indonesia kemarin juga kan sudah beredar tuh berita-berita yang ditangkapnya nakoda kapal yang membawa mereka dari negaranya sana ke Indonesia. Itu kan orang Bangladesh, bukan dari orang Myanmar. Berarti mereka bukan pelarian dari Myanmar, tapi mereka itu memang sengaja dari Bangladesh menuju ke Indonesia, yaitu melalui dari UNHCR itu tadi yang memfasilitasi mereka. Ya, nyatanya ada berita-berita yang mengabarkan bahwa mereka itu bayar kapal itu dari sana ke sini tidak murah, itu sampai puluhan juta, bahkan kalau dengar beritanya itu kalau nggak salah 16 juta atau 18 juta untuk satu orang dari Bangladesh menuju ke Indonesia. Dan sampai ke Indonesia kan mereka dikasihlah uang untuk bekal mereka hidup di Indonesia oleh UNHCR. Tapi kalau kita amati, ini ada yang janggal juga. Kemungkinan besar dari Bangladeshnya sampai ke perbatasan Indonesia itu mereka menggunakan kapal besar, bukan menggunakan kapal perahu sekecil itu. Ya bayangkan saja, hampir 1 bulan perjalanan nggak ada tempat masakan di perahunya. Mereka mau makan apa? Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada orang tua. Mereka mau makan apa di kapal? Mereka nggak mungkin bawa bekal yang cukup, makanan matang cukup untuk perjalanan selama 1 bulan dari Bangladesh ke Indonesia, nggak ada. Itu ada kemungkinan kapal besar dari Bangladesh lalu mendekati ke perairan Indonesia, baru di situ dipecah dengan menggunakan perahu-perahu kayu tersebut. Akhirnya mereka dengan alasan pura-pura terdampar di Aceh. Kalau terdampar beneran nggak mungkin terdampar kok. Selalu setiap terdampar kok di Aceh, setiap terdampar di Aceh. Emangnya ombaknya itu di laut besar di tengah-tengah mengarahnya hanya ke Aceh, dan ombak itu memang satu arah ngelancip itu ke Aceh, kan nggak mungkin. Ombak itu pasti ada ke arah yang menyebar. Kalaupun dari tengah lautan di samudra sana terbawalah mereka ombak, mungkin sudah terbalik, perahunya terbalik. Kalaupun tidak terbalik, mungkin tidak semua yang terdampar itu di Aceh. Mungkin ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Bali, ada yang di Lombok. Kemungkinan seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke permasalahan yang ada di awal, yaitu kelakuan dan tingkah kriminal mereka itu kalau sudah duduk di suatu negara, itu mereka akan lakukan. Jadi, kalau terus-terusan orang Rohingya ini dibiarkan di Indonesia dan terus yang datang kita tampung, habislah orang Indonesia nanti dengan mereka.